kamar, katakanlah 250 juta. Nah, berarti dalam setahun hitung 250 juta dikali 12. Profit setahun adalah 3M. 3M dibagi dengan 25M. Ya. Dikali dengan 25M. Dibagi dengan itu ketemu 12%. Nah, itu tahun pertama. Artinya kalau seperti itu, cash return per year-nya baru ketemu 12%. Nah, nanti di tahun kedua itu harus bisa di atas 15%. Itu cara hitungnya. Karena apa? Kita memakai acuan ini karena owner dalam menginvestasikan uangnya untuk membangun hotel harus lebih tinggi dari instrumen lainnya. Contoh, dia mendepositkan setahun paling tinggi 5%. Reksadana paling tinggi di 7, itu 10% udah enggak ada, paling di 7%. Di pasar modal itu paling tinggi di 10%. Makanya kalau hotelnya harus lebih tinggi dari instrumen-instrumen tersebut. Di KPI kita adalah di atas 15% pada tahun kedua. Nah, ini gampang. Cuman yang harus diperhatikan adalah biaya investasi ini di luar tanah. Ya, tanah tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena bedanya bisnis hotel dengan yang lain. Bisnis hotel ini adalah long yielding enterprise, artinya dia bisnis jangka panjang, dan kalau dihitung secara appraisal, tanah itu ketika belum dibangun hotel dibanding telah berdiri hotel di atasnya, kenaikannya udah jauh lebih tinggi dibanding itu. Itu makanya itu investasi pembelian tanah tidak boleh dihitung di situ, biar fair. Artinya NJOP dilibatkan juga, Pak? NJOP ya betul, pasti naik itu. Oke. Iya. Pasti itu memang acuannya NJOP itu. Baik, Bapak. Tapi NJOP tanah doang ya, bukan Iya. bangunan ya. Baik, Bapak. Tuh. Kemudian yang ketujuh, nah ini penting nih. Ini mungkin lebih penting di Ian karena hotel udah running ya. Tapi kalau hotel baru berdiri kan pasti tercapai dan harus lebih. Jadi penambahan customer base yang diinput di hotel system harus tumbuh 20% per bulan. Ya, nanti Ian langsung cek ya. Saat ini customer base yang diinput itu berapa? Katakanlah 500, berarti tahun depan harus tumbuh 20%. Berarti bulan depan harus tumbuh 20% atau bulan depan harus menjadi 600. Itu harus dimonitor. Ini penting sekali karena supaya marketing ini tidak hanya sales call ke account-account yang dia nyaman, tapi harus selalu mencari sources baru. Tidak hanya main di kota di mana hotel itu berdiri, tapi harus ke kota satelit-satelit di sekitarnya, di mana hotel itu berada. City lah ya Pak. Betul. Ya. Nah kalau Pak Timothy gampang karena hotel masih baru kan, artinya tinggal di target aja. Oke, setiap hari harus sales call minimal 5. Telemarketing 5, berarti itu lebih terukur lagi itu. Iya. Ini identik dengan penetrasi juga enggak, Pak? Artinya kita pakai skala rumusnya, Pak? Untuk untuk increase number enggak, Pak ya? Enggak, ini pokoknya Ian hitung customer base yang diinput di sistem saat ini berapa? Oke. Berapa? Kemudian setiap bulan harus tumbuh 20%. Makanya nanti misalnya tadi yang hitung misalnya, oh ternyata jarang sales call hanya baru ada 100. Oke, fine, tapi bulan depan harus 120. Bulan depan tambah 20% lagi kayak gitu. Baik, Pak. Itu aja acuannya. Ya. Kemudian yang ke-8, engagement rate Instagram itu 2%. Ya, ini ada toolsnya, besok akan diajarin oleh Wahyu, Ocha, dan tim ya. Ini harus, makanya nanti dicek. Terutama yang Wisma Atlet. Kalau yang Front One Salatiga harusnya lebih gampang karena followersnya masih sedikit, tapi harus dimonitor itu. Postingannya harus bagus. Kemudian yang ke-9, postingan di video Reels itu harus minimal ada 1000 view. Ya. Ini juga
Ini juga harus bagus artinya kan, artinya Ian Jadi setiap post ya Pak harus ada minimal 1000 view ya Pak. Ya, untuk reels ya Pak ya, untuk reels bukan feed. Ya, untuk reels ya. Bukan feed, untuk reels minimal 1000 view. Ini selama konten yang diposting ini bagus, ini gampang sekali. Karena pernah salah satu hotel Azana Front One in Semarang posting video reels itu viewernya 2,4 juta. Itu pernah terjadi. 2,4 juta ya? Ya, langsung viral itu. Karena kalau ini bisa secara konsisten diciptakan, itu akan sangat membantu penetrasi pasar, sangat membantu penjualan. Karena kalau misalnya seperti Front One in Semarang posting video reels viewernya 2,4 juta, itu sudah pasti secara langsung banyak sekali tamu yang DM untuk booking kamar atau booking event di situ. Ini sangat dahsyat. Kemudian yang ke-10, harus ada satu kolaborasi baru per bulan. Nah, ini gampang-gampang susah. Tapi sebenarnya kalau saya jadi GM gampang. Ini bisa dengan entitas apapun. Contoh, bulan ini kerjasama dengan Telkomsel ya. Jadi misalnya tamu ini sorry saya ulangi lagi. Misalnya dengan Telkomsel. Tujuannya bukan semata-mata mencari room production tamu pemegang kartu Telkomsel atau kartu Halo, bukan. Tapi tujuannya adalah supaya hotel Anda itu dipromosikan di kanal promosi mereka. Hotel Anda dipromosikan semua pemegang kartu simpati, dipromosikan semua pemegang kartu Halo, ditampilkan di kanal berita mereka. Ya. Contoh lain adalah kerjasama dengan airline, Batik misalnya, karena kota kedua ketiga kan Batik atau Citylink atau Liong boleh lah layan. Nah, tujuannya bukan mencari tamu pemegang tiket tersebut, check-in, ini saya pegang tiket dapat diskon katakanlah 50% dari publish rate. No, itu pasti kemungkinannya kecil sekali. Tapi goals-nya dengan kolaborasi ini harus term and kondisinya adalah dipromosikan di majalah, katakanlah di kanal berita online mereka. Kalau di Flight Magazine mahal ya, di kanal berita online. Contoh yang berikutnya adalah kerjasama dengan BCA misalnya, ya itu dipromosikan ke semua nasabah prioritas BCA. Itu kan kalau 1 bulan satu entitas baru kontrak kerjasama, itu kan luar biasa sekali, cepat sekali penetrasi pasar kita dan skupnya bisa nasional. Nah, goals-nya di situ. Kolaborasi ini tidak boleh hanya sekedar marketing ngomong, Pak, saya udah kerjasama, tapi harus ada tanda tangan kontrak yang ditandatangani oleh GM. Ya, itu jadi KPI yang ke-10. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Pak, mungkin izin Pak. Mungkin nanti untuk yang video reels, IG ini kan nanti lebih spesifik pada saat training yang khusus iklan IG itu ya Pak? Betul. Ini saya akan sampaikan KPI. Nah, nanti untuk poin-poin IG, IR, Reels itu nanti akan disampaikan oleh Wahyu, Ocha, maupun Mili. Iya. Karena yang untuk GoShare sendiri kita belum pegang ininya Pak, passwordnya Pak. Jadi belum bisa kita kelola Pak. Ya, nanti ketika sedang orientasi dengan tim DM-nya Azana, tim sosialnya Azana, koordinasikan aja Pak. Iya Pak, siap Pak. Nah, kalau Dian kan sudah ada itu, coba dicek siapa yang pegang, segera dimonitor, diaudit seperti apa performanya, karena setahu saya saat ini belum dikelola dengan baik. Baik. Dian harus bisa membawa perubahan ke situ. Oke, saya lanjut. Rasio AR banding AP 1:1 dan di bawah 60 hari. Nah, ini juga penting. Ini selain untuk menjaga kestabilan cash flow, ini juga untuk mengantisipasi adanya fraud yang dilakukan oleh tim sales marketing atau accounting. Karena banyak sekali kasus ya, event dihandle oleh marketing, kemudian sifatnya adalah city ledger atau AR ya, itu nggak lama nggak bayar, nggak pernah dicek, ternyata setelah didatangin sudah bayar ke marketing. Jadi BDM, urusan lagi, harus ngejar-ngejar lagi, itu jangan sampai terjadi. Makanya SOP bahwa
marketing tidak boleh menerima pembayaran apapun, itu harus dikawal ketat. Baik, Pak. Diarahkan payment itu bukan secara cash, tapi by bank transfer. Bank transfer pun harus diantisipasi, dipastikan bahwa yang diberikan itu adalah rekening hotel, bukan rekening dari oknum tadi. Nah, ini harus dikontrol betul. Makanya untuk event besar, ya, event besar kita tidak boleh hanya menyerahkan sepenuhnya ke marketing, tapi GM harus involve langsung, memonitor progresnya dari tentatif sampai ke confirm, sampai ke payment, itu harus di cross check ke PIC-nya, tidak boleh hanya percaya saja ke support kita. Ini penting karena beberapa kasus ini ngeri. Beberapa kemarin baru tahun lalu itu salah satu hotel bintang 4 di Solo ada kejadian ada fraud 3M. Ya karena itu, karena tidak dikontrol tadi. Iya, Pak. Oke, saya lanjut yang ke-12. Okupansi meeting room minimal 50%. Artinya, kalau di hotel itu ada satu meeting room saja, itu harus terpakai dalam sebulan itu 15 kali. Setiap meeting room atau 50% okupansi. Nah, artinya ini harus marketing itu harus produktif. Jangan khawatir, kita punya sistem ya, sales marketing system yang di mana GM dan Azana bisa memonitor produktivitas dari setiap salesperson, dari planningnya, activity-nya, pipeline-nya, progress lead-nya dari sekedar lead tentatif sampai confirm, berapa yang confirm, berapa yang cancel, berapa yang postpone, itu bisa dimonitor oleh GM setiap hari by system, dan kita Azana juga bisa monitor. Makanya saya, Pak Yus, dan Indah, Devi bisa tahu tuh marketing sana ada 3 itu yang produktif, siapa yang nggak siapa kita juga tahu. Makanya sebagai GM harus monitor sampai ke sini karena sudah dibantu, ada alat bantu sistem yang sangat gampang sekali, bisa dicek kapanpun dimanapun dengan pakai handphone. Ini jangan sampai tidak dipakai. Kemudian ini kan dua-duanya punya outlet F&B, punya dapur, harus ada satu FB promotion setiap bulan. Harus wajib, jangan sampai tidak. Ini untuk mendongkrak kreativitas dari tim F&B kita. Kemudian Google Score Index minimal 4,5. Ya, tolong dicek nanti Wisma Atlet itu berapa, kalau salah 3 berapa, kalau kurang harus dinaikkan menjadi 4,5. Caranya kalau masih di bawah ada 2. Yang pertama adalah EGC, ya, Employee Generated Content. Artinya, ya, Pak Timothy atau Ian harus mengatur tim, termasuk Anda juga, isi excellent comment, excellent fake comment di Google. Ya. Tapi harus pakai satu, jangan pakai WiFi. Yang kedua harus jangan terlalu sering, karena satu akun itu bisa ngasih satu komen itu nanti ngasih lagi jaraknya 3 bulan. Kalau terlalu sering akan di spam, jangan sampai ketahuan bahwa itu fake gitu, diatur. Yang kedua adalah yang EGC. Kemudian berikutnya masih EGC. Bisa juga minta bantuan ke GM-GM lain, ya, grupnya Azana, ya, untuk saling isi komen itu, excellent comment. Kemudian yang kedua, UGC, User Generated Content. Ini tim hotel, terutama front office, sales marketing ketika sedang mobile, di breakfast time, atau tim F&B yang direct contact dengan tamu, itu meminta tamu untuk menulis excellent comment di Google. Ya, jadi ada fake, ada yang real, ada EGC, ada UGC. Nah, ini harus dikontrol betul. Ya. Kemudian, ya, Pak, Guest Satisfaction Index di Trustju minimal 8,5. Ya. Ini makanya kalau Perlombaan Salatiga belum pakai Trustju, segera di prepare aja, koordinasi besok sama Devi sama Ida untuk segera registrasi dan live pada saat ketika opening, sehingga nanti Pak Timothy itu bisa langsung memonitor, karena ini bisa Trustju kan kompilasi dari beberapa entitas, ya, komen dari Google, TripAdvisor, Traveloka, Agoda, Booking.com, semua masuk. Iya, Pak. Skornya dimonitor.
Kemudian yang terakhir, projection room dari Asana Booking Engine, Asana Auto minimal 20% dari progression OTA. Jadi kalau OTA setiap bulan itu misalnya ada 200 room night, Asana Booking Engine hanya 20% atau 40 room night. Ya, ini juga sangat penting. Tujuannya apa? Tujuannya satu, tentunya mengurai komisi. Yang kedua, kita bisa mengelola customer base di Asana Booking Engine, karena di sini nanti ada loyalty program, ada CRM automation yang bisa kita olah di situ supaya mereka menjadi loyal customer dan terjadi repeat business. Nah, ini adalah 16 KPI yang harus di-achieve. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya minta yang ini dong Pak, di penjelasan 1 dan 4 aja dulu Pak. Tadi kurang ini saya yang pertama ini Pak. Jadi saya pengen tahu pola untuk eksekusinya seperti apa, opsi-opsi yang akan dibantu nantinya Pak. Demikian. Yang pertama, cash inflow itu 120% ya, artinya kalau revenue Ian sebulan itu 500 juta, uang yang masuk harus 600 karena ada komponen tax service. Baik. Paham ya? Baik. Karena yang diinput di hotel system kan net revenue. Betul. Kemudian yang keempat, tapi ini nggak perlu ditanyakan ya, nggak perlu ditanyakan ke Pak Kenny karena sudah pasti RAB-nya bengkak sekali. Ya. Ini tadi sudah saya jelaskan kan, di Salatiga misalnya RAB per kamarnya itu tadi berapa ya? 250 juta ya? 250 juta, udah saya hapus lagi ini. Saya ulangi lagi. $250 juta itu dibagi 1.000, ketemulah 250.000 ya. Baik. Kenapa dibagi 1.000? Karena rasio pemakaian kamar itu secara accounting dihitung 1.000 kali pemakaian. Nah, 250.000 tambah tax service, ketemulah 302.500. Ditambah breakfast 2 orang, tadi kita hitung 80.000, berarti 382.500. Pak izin Pak, tadi gimana Pak? 250 juta dibagi 1.000 Pak? Kan ketemu jadinya 250.000. Ketemunya 250.000 Pak. Tambah tax service, tambah tax service 21%. Ketemunya 302.500. Ditambah 302.500. Ya, ditambah breakfast 2 pack. Tadi per pack 80.000. Berarti 80.000. Ya. 382.500. Nah, ini tax ini adalah ini adalah investasi per kamar. Sekarang itu. Iya, Pak. Nah, trefparnya atau total room sales, total room per available atau total hotel revenue dibagi dengan room available. Ya. Nah, saya asumsikan gini. Di 382.500 ya, saya itu 382.500. Tolong saya lupa diingetin ya. Nah, misalnya di Salatiga jumlah kamarnya berapa tadi? 75 Pak. 75 ya. 75 ya. Itu kalau saya dikali 30 hari, berarti total RNA-nya dalam sebulan adalah 2.250, betul ya? Iya. Nah, 2.250. Kalau misalnya revenue sebulan itu netnya adalah 500 juta dibagi 2.250 ya. Betul ya? Iya, Pak. Berarti trefparnya baru 222.222. Nah, masih jauh. Kalau misalnya revenue-nya 900 juta, trefparnya adalah sudah 400.000. Atau kalau kita mau ngitung idealnya 382.500 dikali 2.250. Idealnya kalau mau inline revenue per bulan adalah 860,6 juta. Maaf, saya mati lampu Pak, jadi gelap Pak.
Ya nggak apa-apa. Yang penting dengar kan? Ya. Iya, iya. Ya, dengar Pak, dengar. Paham ya? Alhamdulillah Pak. Berarti kita nggak bisa kalau mau pakai pola room B atau room Q itu sebenarnya nggak jadi patokan juga ya Pak ya kalau untuk ini Pak. Dan pertanyaan kedua, kalau di angka RAB itu sampai triliunan itu Pak, itu berarti ada nggak jangka atau bisa dihitung by target nggak Pak? Nah, makanya kalau owner udah bangun hotel bintang 5 itu udah BEP-nya udah pasti nggak ketahuan tuh, bisa nggak balik Oh, modal. baik Pak, baik. Makanya kalau yang bisa masih diukur ya bintang sampai bintang 4 Baik. gitu. Tapi Wisma Atlet nggak perlu tanyakan ya Yan ya. Baik Karena itu Bapak. beda case lah. Baik Bapak. Pak, yang penting Ian mendapat ilmunya di sini. Nah, tadi Ian bicara soal room B dan room Q. Room Q itu ya itu yang room available itu. Iya, baik. Kalau room B kan dihitung luasan, Baik. luasan semuanya dihitung. Kalau room Q ya kamar jumlah kamar Iya. itu. Baik Pak. Paham Pak? Ada lagi pertanyaan? Dari saya cukup Pak. Oke, kalau udah gak ada saya close ini. Iya Pak. Oke, saya lanjut. Udah masuk? Udah keluar? Sudah Pak. Nah, ini adalah 60 days rapid action untuk to achieve business and operation excellence ya. Ini adalah program kerja 60 hari pertama supaya pencapaian secara operasional dan bisnis itu bisa excellent. Nah, yang pertama dari digital marketing. Tolong, ini termasuk Ian juga ya, karena saya nggak tahu ini iklan masih jalan nggak di sana. Pastikan memiliki iklan yang berjalan, baik di Google maupun di sosmed. Kalau di Salatiga saya yakin masih jalan karena masih pre-opening. Nah, nanti yang harus Pak Timothy kawal adalah Kodi sama Wahyu itu kalau iklan sudah mau habis segera top up. Ya, karena sudah tertera di kontrak bahwa semua owner itu tertera di kontrak kerjasama dengan Hazana bersedia untuk iklan di Google maupun sosmed. Kalau di Salatiga itu saya lupa 5 atau 6 juta nanti. Ya 6 juta, betul 6 juta. Google AdSense ya Pak ya? Google AdSense ya Pak? Bulan ya Pak. 6 juta itu dibagi di Google maupun di sosmed. Ya, di Google maupun di Instagram atau TikTok dibagi. Katakanlah di Google 3 juta, Instagram 1,5, TikTok 1,5 gitu. Dibagi, jangan hanya di Google saja. Ya, harus dibagi. Nanti itu setiap bulan ya Pak? Ya, setiap bulan gitu. Nah, nanti ini koordinasi dengan Wahyu. Wahyu yang akan mengarrange, nanti setiap bulan tinggal minta reportnya ke Wahyu untuk dipresentasikan ke owner. Paham ya? Nanti Ian cek yang masih ada iklan nggak? Baik Pak. Ya, Ian akan saya invite di grup Wisma Atlet mungkin besok ya. Tadi kan sertijab. Baik Bapak. Kemudian yang kedua, harus ada kerjasama dengan raw influencer seminggu sekali. Ya, ingat raw influencer atau nano influencer. Raw influencer atau nano influencer ini bukan influencer hotel berbayar ya. Tapi ini bisa hijaber, bisa anak muda yang kekinian, bisa eksekutif muda yang followernya banyak, tapi followernya itu antara 1.000 sampai 4.000 ya kalau Instagram. Kalau TikTok malah nggak lihat follower, tapi ketika dia posting yang nge-like banyak, PR-nya tinggi. Kalau mau di mix dengan influencer lokal yang biaya murah boleh, bisa semi barter. Mungkin kasih uang transport, kemudian stay di kamar, kasih makan, dan Iya Pak, iya Pak. Kemudian yang ketiga, cek skor review di OTA. Nah, ini berapa? Ya. Kalau yang saya ingat adalah kalau di Travelog kan minimal KPI kita di 8,5, tapi itu sudah terakumulasi di Trustzoom. Tapi
intinya kalau misalnya ada komen negatif di salah satu OTA atau di Traveloka misalnya, itu bisa yang pertama harus segera di reply karena nanti akan tercatat di Trustyu berapa skor replaynya itu akan tertata di situ. Kalau misalnya hotel malas-malasan menjawab review di Google dan OTA itu nanti akan saya lihat ini rating reply-nya rendah banget, pasti saya tegur. Ya, tolong Anda selaku orang nomor 1 di hotel juga mengingatkan tim kalau ada komen baik positif negatif itu segera di reply. Kalau terpaksa ada komen negatif bisa di counter dengan excellent fake comment tadi. Misalnya hari ini ada komen nih kamar ada tamu komplain mengenai kamar kotor. Ya besok tinggal booking aja, pura-pura booking di OTA tersebut, kemudian kita counter bahwa kamarnya bersih. Setelah itu statusnya seperti itu. Kemudian delay posting di Instagram di feed ya, feed itu 1 hari. Cuman hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu jangan posting. Ya. 1 postingan hari Senin sampai Jumat. Ingat, sekarang algoritmanya adalah algoritma postingan tuh video. Ya. Apakah selalu video? Ya enggak juga sih, tapi jangan terlalu banyak poster. Poster boleh tapi jarang-jarang. Ya. Lebih banyak video, kadang-kadang foto juga boleh. Kemudian aktivitas Delimita Search akan dijelaskan oleh Wahyu sama Ocha besok. Ya. Saya nggak perlu detail, nanti nggak kelar-kelar. Oke, dari digital marketing ada yang mau tanyakan? Nanti Pak, nah mungkin nanti untuk yang Google itu nanti coba cek ya Pak, karena sejauh ini saya belum lihat Pak iklannya Goshen di Google sama sosmed Pak. Ada Pak, pasti ada. Ya. Pasti ada, tinggal kita Wahyu nanti. Ya Pak. Oke, saya lanjut. Sales marketing. Ya, ini terutama yang harus dianalisa customer base mana yang aktif maupun pasif ya. Jadi aktif account, sleepy account, passive account dianalisa, kemudian take action ya, supaya yang sleepy ini bisa aktif lagi. Iya Pak, saat ini saya masih saya progres sendiri Pak sambil saya masih open job vacancy. Jadi ini ada leadnya sedang saya list lagi Bapak. Oke, Yan, pengalaman kita di Jayapura kalau cari sales marketing yang sudah jadi itu susah. Baik. Ya, susah. Makanya Yan kan background sales ya. Kalau misalnya dapat fresh graduate tapi secara passion, secara performance bagus, kemudian dia niat kerja, diajarin aja ya. Baik Bapak. Ini pun ada rencana kalau memang nanti bisa mengikuti internal development saya hidupkan Pak, coba saya ini. Ya, itu aja. Karena caranya susah. Jangan hire yang kutu loncat ya. Baik Bapak. Nanti bisa tanya ke guru atau ke Oka. Itu ada salah satu marketing Sip Ajana Style Jayapura dan sudah pernah kerja di perundungan budget, itu nggak perform, cantik sih, cuma jangan tergiur cantiknya, itu sama sekali nggak perform, nggak pernah kerja. Ya, nanti bisa kalau ada yang apply bisa reference check ke teman-teman di sana. Atas nama siapa Pak? Boleh ini Pak? Lupa lah ya. Oh. Walaupun cantik saya nggak inget lah ya. Yang jauh kalau deket saya inget ya. Baik Pak, monggo Pak diteruskan Pak. Jayapura rata-rata butuh loncat Pak. Jayapura soalnya kecil kan Pak. Iya. Makanya hati-hati ya. Baik Bapak. Kemudian, ya ini penting nih untuk Ian sama Pak Timothy, harus ada program food testing rally. Ya, food testing rally atau mini wedding expo. Nanti secara detail bisa tanyakan ke Devi ya, how to-nya. Ini sangat efektif dalam memboost up revenue wedding. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini penting nih. Jadi tolong tetap harus sales call, GM sales call. Baik. Suruh accounting yang marketing yang ngatur seminggu 2 kali, ya. Sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, atau seminggu sekali, itu wajib. Karena ini kan sama-sama baru on board ini. Yang on board yang sudah existing, apalagi yang salah tugas nih. Karena ketika saya masih jadi GM unit,
saya kunjungan customer itu sangat sangat merasa terhormat ketika kita datang ke sini. Iya Pak. Jadi tolong ini benar-benar dijalankan. Kemudian yang kelima, harus sering diskusi dengan SMM, RDM, BBM, eksekutif untuk membuat program guest experience. Nah, ini juga sangat penting ya. Azana mewajibkan semua hotel Azana melakukan guest experience. Apa itu contohnya? Ya. Contoh yang salah dulu. Contoh yang salah. Pak, kita udah ada welcome break, itu bukan guest experience. Semua hotel ngasih. Pak, kita tamu VIP kasih basket, itu bukan guest experience. Semua GM ngasih. Semua hotel ngasih tamu. Contoh guest experience yang berupa produk adalah Anda create healthy juice yang kosnya murah, bisa 2 macam 3 macam. Contoh, Anda create juice bayam, kemudian wortel sama nanas misalnya. Kemudian Anda taruh ke kotak-kotak yang botol kecil, apa namanya, kopi yang kekinian, yang ini lebih kecil dari ini. Iya Pak. Ini juga nggak apa-apa. Nah, di situ dikasih storytellingnya. Ya. Ini adalah healthy juice, wortel, bayam, nanas. Wortel kandungannya banyak vitamin A, baik untuk kesehatan mata. Bayam mengandung zat besi, baik untuk ini. Nanas mengandung apa, baik untuk ini. Nah, itu ada storytellingnya. Ya, ada storytellingnya. Nah, nanti itu diberikan ketika tamu sudah masuk kamar, diketok, tok. Selamat pagi Pak Budiana, it's your special day. Ini ada complimentary dari kami, healthy juice. Nah, itu wow banget. Ya, jadi jangan ditaruh di kamar, tapi diketok ketika tamu sudah masuk. Contoh yang kedua, dikasih, ini kan tadi healthy juice, kasih beberapa snack tradisional. Ya, kalau di Jogja kan ada bakpia, kemudian ada ampiang, ada grubi atau apa, itu kasih storytelling juga sesuai daerah masing-masing. Kalau dalam satu nampan yang agak besar yang ada 3 tatakan, taruh di situ, kasih storytelling, itu juga bisa. Ya. Contoh yang ketiga yang bukan berupa produk, ya, tamu ketika dia udah repeat ya, ketika check in ya udah kasih treatment kan tadi. Nah, ketika check out disampaikan, ya, Budiana karena ibu salah satu loyal customer kami, maka khusus hari ini kamar ibu kita diskon 100.000. Misalnya harga biasanya 500.000. Ketika check-in normal diterima semuanya. Tapi input di sistemnya dikurangi jadi 400.000. Tapi itu harus pengajuan ya, jangan sampai dikasih otoritasnya ke anak-anak FO, harus ke GM. Ya, pengajuan dulu. Nah, ketika check out sudah disiapin kembaliannya. Bilnya udah di-prepare sama keputusannya 400.000. Atau mau di-create bilnya 500 minus 100 juga boleh, lebih kena itu malah, minus 100 diskon. Nah, itu akan sesuatu yang akan luar biasa sekali. Ini akan beda. Ketika diskon itu disampaikan pada saat check-in, biasa lah itu. Iya Pak. Tapi kalau pada saat check-out akan surprise. Contoh yang lain yang sebenarnya kalau kita ngitung secara harga kamar jauh, tapi room cost hanya dikit. Yang biasa stay di kamar gila atau eksekutif, once a time ketika check-in kasih surprise. Ibu atau bapak saya upgrade ke suite room, harganya sama. Itu means a lot loh itu. Means a lot. Jadi ketika reservasi normal-normal aja, tapi ketika check-in baru kasih surprise. Nah, itu adalah contoh-contoh guest experience. Banyak lagi yang bisa diolah di sini. Kemudian harus dicek advertising dan promotionnya, ya. Ini dicek benar-benar, jangan sampai tidak ada atau ada tapi biaya besar. Harus rasionya harus dicek juga. Oke, saya lanjut. Kemudian OTA. Nah, ini harus ada budget atau target pencapaian yang terpisah antara e-commerce dan tim front office. Jadi usahakan, dan ini kita wajibkan ya, karena sama-sama hotel besar, harus ada e-commerce di Wisma Atlet, harus ada e-commerce di Front One Salatiga. Jangan dijadikan satu dipegang oleh FO, supaya nanti targetnya bisa terukur. Kemudian update profile OTA, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa nggak bisa pakai 3D. Nah, nanti Ian cek lagi untuk profile di OTA-nya sudah bagus belum. Kalau memang menurut Ian masih kurang, panggil fotografer lagi.
Iya pak. Tagging foto lagi. Kemudian cek dan review promotion, ini nanti akan dijelaskan Iksan ya. Promotion campaign di OTA Iksan jelaskan. Kemudian, nah ini juga penting, Iksan akan jelaskan juga untuk membuat simulasi harga. Jangan sampai kita ikut program dari OTA flash sale atau apa, nggak ngeh diskonnya, pasang harga 1 juta ternyata hotel cuma terima 300, nah itu jangan sampai terjadi ya, dipastikan itu dihitung secara betul. Kemudian monitor ketat scoring view OTA, bisa ada toolnya Trustview. Kemudian dianalisa demandnya seperti apa, terutama Jayapura ya ini rendah sekali di sana. Kemudian set kompetitor untuk menentukan selling price. Nah, ini Pak Timothy ini yang baru ini, segera set kompetitor direct. Iya. Kita siapa? SWOT analyze Pak. Betul. Iya. Bikin SWOT analysis. Kemudian yang terakhir OTA adalah harus dekat sama MM ya. Karena kalau kita dekat sama MM itu nanti akan dibantu. Jangan hanya diserahkan kepada e-commerce, tapi Anda selaku GM harus juga dekat sama MM. Kemudian F&B, ya ini basic ya sebenarnya. Breakfast jangan pernah di-press 100%, tapi hanya 70%. Wajar ini. Ya. Kemudian harus ada poster FB promotion, ya, ukuran 50 x 70 di lift dan lobby. Ya. Harus ada 10 card promotion di semua meja restoran, dan harus ada menu room service di kamar. Banyak yang bilang, Pak, kenapa di kamar nggak pakai scan QR code? Kalau Anda melakukan itu, saya jamin revenue room service Anda akan zonk. Pasti tidak ada yang pesen. Kenapa? Orang nggak ada tertariknya, nggak ada foto, nggak ada tulisan lu harus scan QR code dulu. Udah males itu. Makanya harus ada. Tapi bikin menu room service-nya jangan terlalu gede-gede, yang top, yang bagus-bagus saja. Kemudian ciptakan komposisi breakfast menu wow, atraktif dengan konsep low budget high impact. Contohnya apa? Gampang banget ini. Contoh yang paling